Oke, halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Jadi hari ini kita bakal belajar lagi tentang procure to pay, teman-teman. Jadi apa itu procure to pay? Jadi procure to pay ini adalah proses pembayaran melalui permintaan, ada pembelian, penerimaan, pembayaran, dan akuntansi atas barang dan jasa, teman-teman. Jadi tahapannya yang pertama itu nanti ada dari orang purchase gitu ya. Jadi dia bakal request for quotation, kemudian nanti ada purchase order, jadi nanti purchase order sama dia, baru nanti diterima sama orang warehouse atau orang gudang, kemudian nanti dikembalikan lagi ke orang purchase untuk dijadikan vendor bill. Dari vendor bill nanti dibikin lagi sama di payment sama orang-orang keuangan, baru nanti proses procure to pay ini selesai gitu, teman-teman. Oke, jadi untuk skenario nya ya, jadi skenario nya misalkan ini ada PT Abadinan Jaya, adalah usaha fotokopi yang berdiri sejak tahun 2020. Dia ini ingin memperluas bisnisnya dan ingin membeli mesin fotokopi baru gitu. Karena dia pelanggannya banyak banget ya, teman-teman. Dan dia pengen beli mesin fotokopi ini dari pemasok yang bernama L Fotokopi segalanya gitu. Dan salah satu harga per unitnya katanya 4.750.000, sedangkan PT Abrina Jaya ini butuh 5 unit. Jadi dia butuh anggaran sebesar 23.750.000. Nah, kemudian setelah mesin fotokopi dari L Fotokopi segalanya ini tiba, bagian gudang akan terima nanti semua pesanan dalam satu penerimaan tunggal, dan tagihan dari L Fotokopi segalanya akan segera dibayarkan oleh akuntan dari atau orang keuangan dari PT Abadinan Jaya gitu. Jadi PT Abadinan Jaya ini nanti perlu mengelola 3 akun berbeda, seperti ya nanti ada Aan akuntan atau Akin akuntan, kemudian ada itu yang bagian keuangan, terus ada Popon purchase bagian pembelian, sama ada Gogon gudang gitu, teman-teman, untuk bagian penerimaan atau receiving ya. Oke, mungkin kita langsung aja ya. Jadi sebelum nanti kita masuk ke prosesnya, kita harus mendaftarkan akun-akun tersebut gitu. Bagaimana caranya? Nah, kita masuk dulu nanti sebagai admin ya. Kita masuk dulu sebagai admin. Nah, teman-teman nanti kalau mau misalkan akses ya, itu teman-teman harus kita settings ya, di general setting. Nah, itu harus mengaktifkan developer mode-nya dulu ya. Dan di sini teman-teman juga harus udah terinstall apps-apps seperti invoice, purchase, inventory. Nah, itu aja sih sebenarnya. Jadi perlu, nah, sama sales ya. Jadi keempat aplikasi ini harus sudah ada di Odoo-nya teman-teman gitu. Nah, ini ya ada activate developer mode, jangan lupa kita aktifin dulu untuk developer mode ya. Oke. Nah, di sini kita bisa ngelihat semuanya ya, jadi ya teman-teman. Oke, kita ke settings lagi gitu ya. Nanti kita bisa ngelihat user. Ya, jadi di sini aku udah buat beberapa user untuk company-nya. Jadi beberapa udah banyak juga sih. Nah, di sini kita pakainya ada yang Akin akuntan. Terus juga ada Gogon gudang, ini yang dia pegang inventory, Akin akuntan yang keuangan tadi ya. Kemudian ada Popon purchase, ini yang dia untuk bagian pembelian gitu, teman-teman. Nah, cara buatnya gimana? Jadi nanti kalian teman-teman tinggal bikin aja di new ya. Nanti misalkan namanya Aan Gaming, Aan akuntan juga gitu, misal akuntan. Nah, misal emailnya aan@gmail.com gitu ya. Nah, nanti pengaturannya di sini nih, teman-teman. Ada sales, ada apa gitu ya. Menyesuaikan. Nah, kalau misalkan dia di role dia tuh akuntan gitu, berarti kita matiin yang lain gitu. Berarti dia khusus akuntan aja. Kita kasih role yang gak usah yang lain gitu ya. Nah, cuma di billing administrator gitu. Nah, jangan lupa kita ganti password ya, biar nanti si Aan bisa login. Kalau kita nggak kasih passwordnya, ntar dia login pakai apa kan? Nah, ini kita ganti passwordnya admin gitu misalnya. Oke, nah nanti si Aan tinggal login aja gitu ya sebenarnya. Oke, kita ke user lagi. Nah, di situ makanya aku bikin ada yang 3 role tadi ya, 3 role utama tuh, ada yang akuntan, ada yang buat purchase, ada yang sama yang buat inventory. Oke, sekarang kita bakal proses untuk skenario-nya. Jadi yang pertama itu si Popon itu harus membeli mesin fotokopinya. Oke, kita ganti akunnya ke si Popon dulu ya, teman-teman. Oke, ini udah ada akunnya Popon purchase ya. Di sini ada akunnya Popon purchase. Dan jangan lupa nanti teman-teman kalau misalkan mau bikin proses pembelian itu harus dibuat produknya dulu. Di sini produknya udah banyak ya. Aku udah bikin banyak produk kayak furnitur, terus ada mesin fotokopi dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita buat untuk request for quotation gitu ya. Kita bikin untuk request for quotation.
Kemudian kita di sini new. Oke, vendornya tadi adalah L fotokopi segalanya. Nah, ini L fotokopi segalanya. Nanti kalau misalkan teman-teman belum ada vendornya, nanti tinggal create new aja sih. Jadi nggak terlalu ribet ya. Oke, karena biar ini biarin aja, kita add produknya. Tadi dia butuh berapa? Butuh 5 unit ya. Jadi mesin fotokopi yang mana? Nah, kita cari di sini mesin fotokopi. Yang A coba ya. Oke, harganya 4.500.000 guys ternyata. Oke, quantity-nya dia butuh 5, sebanyak 5 buah ya. Oke, ini totalnya ada 24.970.000 teman-teman. Oke, di sini langsung aja kita send by email. Jadi ini bakal mengirimkan email ke orang gudang gitu ya. Ke si vendor gitu untuk diproses. Nah, ini kita send emailnya. Dan nanti ini bakal masuk ke orang gudang atau inventory untuk diproses gitu. Nah, oke, di sini kita lihat. Oke, langsung send aja teman-teman. Oke, di sini udah kebuat ya. Di sini juga udah ada lognya. Coupon purchase, RFQ send gitu. Nah, setelah kita ngirim request for quotation-nya, langsung aja kita confirm order gitu. Ternyata memang cepat gitu ya teman-teman. Oke, udah di confirm order. Nah, di sini ada status terbaru, udah purchase order ya, kita udah PO teman-teman. Oke, nah selanjutnya ini akan diterima oleh Gogon Gudang gitu ya. Berarti kita ganti dulu ke akunnya si Gogon Gudang. Di akunnya Gogon Gudang tuh ada di, nah ini kita pakai akunnya Gogon Gudang ya teman-teman. Oke, kita cek lagi. Wah, di sini belum ada yang baru ya. Oke, di sini ada receipt. Kita ke inventory lagi. Kita ke overview. Di sini ada 5 receipt yang perlu diproses. Di sini. Tadi kan kita vendornya itu L fotokopi segalanya gitu. Kita klik L fotokopi segalanya ya. Nah, di sini demand-nya 5, yang datang 5 gitu ya. Misalnya, wah udah datang nih mesin fotokopinya gitu ya. Barulah kita validate gitu, teman-teman. Nah, di sini kita validate. Nah, udah di sini ready. Terus tertulis statusnya done gitu ya. Nah, habis ini kita kemana lagi? Nah, kita ke si coupon purchase gitu. Untuk apa? Untuk membuat vendor bill gitu ya. Nah, di sini belum ke refresh, kita ke menu ini dulu, kita balikin lagi. Nah, ini coupon purchase P00011 ya, diingat kita teman-teman, purchase ordernya P00011. Oke, di sini kita create bill. Oke. Nah, ini di sini udah ada statusnya nih, udah nyampe tuh barangnya dari gudang. Oke, di sini udah ada draft ya. Jadi setelah draft ini selesai ya, setelah draft ini dibuat, the vendor bill has been created ya untuk P00011. Nah, kita ke akuntan gitu ya untuk proses pembayaran. Mana nih akuntan? Ini akuntan, kita proses pembayaran. Kita ke vendor bill. Nah, di sini baru ada dibuat nih L fotokopi segalanya. Ini masih bentuk draft karena dia belum dibayar juga ya, dan vendor bill-nya belum di-create sama belum dipatenkan sama orang keuangan gitu ya. Oke, di sini kita cek ya. Oke. Ini fotokopi segalanya. Oh ya, bill date-nya kita ganti dulu jadi hari ini, kita bayarnya sekarang ya. Oke, langsung aja kita confirm harganya cocok. Oke, di sini udah ada billnya udah jadi dan tinggal kita bayar. Kita register payment. Kita paymentnya pakai bank ya. Kita transfer aja, kita langsung create payment gitu ya. Nah, udah gitu, dan barangnya sudah terbayarkan teman-teman. Jadi nanti barangnya sekali datang, terus udah dibayar juga sama orang keuangan. Nah, begitulah proses procure to pay yang saya demokan ya teman-teman. Jadi semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, dadah.